Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berdiskusi online pada hari ini. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Yulia Mandayani selaku moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Haryono, yang kedua Aslinda Anwar, yang ketiga Safitri, dan keempat saya sendiri Yulia Mandayani. Materi yang akan kami presentasikan berjudul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mendengarkan penjelasan dari pemateri pertama hingga pemateri terakhir. Pengertian sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful, yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak berstruktur. Tipe-tipe sistem pendukung pengambilan keputusan ini ada dua tipe, yaitu Model Driven DSS dan Data Driven DSS. Model Driven DSS merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada, kemudian dikombinasi dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. Contoh dari model driven DSS ini yang dipergunakan di perusahaan pelayaran yaitu Voyage Estimation Decision Super System. Yang kedua, data driven DSS menganalisis sejumlah besar data yang ada atau bergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS ini membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan untuk pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar. Karakteristik sistem pendukung pengambilan keputusan. Berikut ada 5 karakteristik utama yang menentukan sebuah sistem termasuk sebagai DSS. 1. Mampu membantu proses pengambilan keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan preferensi dan informasi yang tersedia. Kedua, memiliki interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Yang ketiga, mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur, maupun semi terstruktur. Yang keempat, mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara handal. Dan yang kelima, memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tindakan manajemen di perusahaan atau organisasi. 4 tahapan dalam sistem pendukung pengambilan keputusan. 1. Fase intelijensi. Dalam fase ini, DSS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Kedua, fase desain. Selanjutnya, di fase desain, DSS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Ketiga, fase pilihan. Di tahap yang ketiga, yaitu fase pilihan, DSS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini pula, organisasi dan perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan serta pengambilan komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Yang keempat, fase implementasi. Terakhir, fase implementasi merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Komponen dan tujuan sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Pertama, komponen sistem pengambilan keputusan terdiri dari 4. Pertama, data manajemen. 2. Model manajemen. 4. Communication knowledge manajemen.
2. Tujuan sistem pendukung pengambilan keputusan. Terdapat beberapa tujuan dari penggunaan DSS dalam pengambilan keputusan perusahaan, antara lain sebagai berikut. Pertama, memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. 2. Mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan. 3. Dapat mengatasi semua batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan informasi. Decision support system meliputi berbagai komponen yang termuat di dalam sistem pendukung, yaitu pertama, DSS database. DSS database merupakan kumpulan data berjalan atau historis dari sejumlah aplikasi yang digunakan untuk menanyakan dan menganalisis data. Database ini dapat berupa VC database atau massive database. Kedua, DSS software system merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data seperti online analytical processing atau OLAP, pool data mining pools. Model ini dapat berupa model fisik atau model rancangan ruang kerja, taman, dan model pesawat terbang. Model perhitungan matematika seperti persamaan, algoritma, anuitas, cicilan bunga dan kredit, atau model verbal seperti deskripsi suatu prosedur untuk penulisan suatu perintah kerja atau order. Jenis-jenis sistem pengambilan keputusan atau decision support system atau DSS. Jenis-jenis sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS menurut Adler ada 6. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi atau jenis yang memberikan dukungan paling sedikit. 2. Menganalisis seluruh file yang ada. 3. Menyiapkan laporan dari berbagai file. 4. Memperkirakan akibat keputusan. 5. Mengusulkan keputusan. 6. Membuat keputusan atau jenis yang paling memberikan dukungan. Terima kasih. Wassalam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.